Kalau di depan Bapak ada Bambang Tri, apa Bapak ngomong Pak? Ya saya ya Marah apa? ini kalau mau marah namanya sudah terjadi kan gitu. Itu kalau secara agama kan nggak boleh kan gitu. Sebaiknya kan kalau nggak betul kenapa dibawa-bawa? Apa ada sesuatu di balik itu kan gitu. Kasihan. Jadi ngapain buat ngomong yang lain saja kan gitu, cari makan yang lain saja seperti itu kan gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali saya akan menginformasikan perjalanan berita Pak Joko Widodo yang 1-2 hari ini memang viral karena telah memberikan pernyataan terkait dengan hirup pikuk tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi dari Bambang Tri Mulyono. Dan ada hal yang cukup menarik daripada Bapak Joko Wahyudi ini, bahwa ketika ditanya apa yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan situasi polemik ijazah palsu Pak Jokowi, lalu kemudian dia menjawab bahwa bagi masyarakat di luar Surakarta yang mungkin belum memahami situasinya, kalau orang Surakarta pasti tahulah bagaimana Pak Jokowi menempuh pendidikan bersekolah. Tetapi bagi di luar Jogja ini yang belum dipahami, maka penting bagi dia untuk kemudian menjelaskan. Kita akan coba melihat karena ada hal yang cukup menohok dari pernyataan Bapak Joko Wahyudi ini kepada mereka-mereka yang termakan isu yang dibangun oleh Bambang Tri Mulyono yang begitu mudah dan gampang menerima apa yang disampaikan oleh Bambang Tri Mulyono, menerima mentah-mentah, tidak memvalidasi, tidak memverifikasi, lalu ikut-ikutan membuat framing, mendaur ulang, menyebarkan kembali, mengabarkan kepada publik. Akhirnya apa yang nampak hari ini ketika Pak Joko Wahyudi muncul ke permukaan berbicara, akhirnya mereka-mereka ini akan malu sendiri. Kita akan coba simak dulu apa perbincangan dari Bapak Joko Wahyudi yang hendak menyampaikan sebuah pesan moral terhadap mereka-mereka yang termakan isu atau opini yang dibangun oleh Bambang Tri Mulyono. Saya sendiri kan punya senjata aja masih jadul kan, itu tidak bisa bergerak kemana-mana kan gitu. Senjatanya masih Nokia Pak. Nokia yang nggak ada WhatsApp ya. Iya, jadi saya harap menyadarilah bahwa hal itu tidak betul. Jadi orang pun juga mengerti bahwa yang namanya dipakai itu kita tidak menuntut apa-apa, tapi sebaiknya harus menyadari dan minta maaf ke masyarakat. Pak, kalau ijazah kan Pak Bambang Tri bilangnya 008112 ya Pak ya? Kalau Pak Bapak sendiri udah ijazahnya bisa dilihat Pak? Bisa Pak, ini tadi dia udah Pak Bambang ini mengeluarkan ijazah 081 Oh ini ya, saya Pak. Jadi di sini 008106. Ini sudah berbeda dengan seperti yang disampaikan oleh si Bambang Tri itu. Jadi di video Pak Bambang itu bilangnya bahwa ijazahnya Pak Joko ini dipakai oleh Pak Jokowi. Dia bilang ijazahnya Pak Joko Wahyudi bernomor 008112. Padahal yang aslinya Bapak 008106. Kalau Bapak sendiri berarti Pak. Berarti kalau Bapak sendiri berarti teman SMA-nya Pak Jokowi dulu. Iya, satu kelas tapi tidak satu bangku kan gitu. Beliau masuk sampai lulus tahun berapa Pak? Tahun 80. Iya. Lulusnya atau masuknya tuh? Lulusnya. Maksudnya 76. Iya. Seperti apa Pak Jokowi pada saat masa SMA? Saat itu kan orang desa, mungkin dia caranya bergaul kan belum bisa menghitung orang kota kan gitu. Kalau dia sekolahnya di kota terus. Nah, jadi kalau istirahat ya dia tidak mau keluar ruangan, hanya di dalam ruangan, misalkan tengok-tengok pintu masuk lagi. Oh gitu, nggak jajan beliau? Nggak jajan, mungkin tidak ada sakunya, kita jalan kaki kan gitu. Saat itu kan memang semua minus semua ya. Perjuangan namanya, sekolah perjuangan cari yang negeri kan murah.
yang berita ijazah palsu tadi, balik lagi. Apa kalau Bapak kan sebagai saksi berarti ya bahwa Pak Jokowi memang betul sekolah di kelas 1 sampai kelas 3 lulus ya Pak ya? Yeah. Apa pesan Bapak buat masyarakat terutama yang percaya lah gitu? Ya, maksud saya biar masyarakat semakin yakin kalau Bapak Jokowi itu memang benar-benar sekolah kan gitu, tidak main sembarangan orang menuduh. Kalau dulu ya tetap orang tetap sekolah, nggak mungkin nggak sekolah kan gitu. Mau jadi pun misalkan mau daftar ke suatu instansi kan tetap nanti tetap ditelusur itu ijazahnya benar atau tidak kan, persyaratannya begitu. Nanti kenapa seperti itu bocah kancing terus kenapa kan gitu, kasihan yang bersangkutan kan gitu. Dilihat masyarakat itu tidak baik gitu. Masyarakat biar mengerti kalau yang terutama yang Surakarta itu sudah tahu semua, tapi kita kasihan yang di luar Surakarta atau di luar Jogja kan itu nggak ngerti nanti budaya seperti itulah kan. Jadi kita klarifikasi dia betul-betul orang bisa mau berjuang dengan tekun gitu, orang pintar kan gitu ya, kasihan kalau orang mau meremehkan. Kalau di depan Bapak ada Bambang Tri nih, apa Bapak mau ngomongin Pak? Ya saya ya marah berapa? Ini kalau mau marah namanya sudah terjadi kan gitu. Itu kalau secara agama pun kan nggak boleh kan gitu. Sebaiknya kan kalau tidak betul kenapa dibawa-bawa? Apa ada sesuatu di balik itu kan gitu? Kasihan. Jadi ngapain mbok ngomong yang lain saja kan gitu, cari makan yang lain saja. Nah, seperti itu kan gitu. Oke, Pak Jokowi, terima kasih ya Pak waktunya ya Pak ya. Ya itu tadi ngobrol-ngobrol santai. Ya, sangat jelas ya bagaimana penyampaian daripada Bapak Joko Wahyudi. Ya, nampak bahwa dia hendak menyampaikan kepada mereka-mereka yang ada di luar sana untuk tidak mudah dan gampang untuk kemudian mempercayai apa yang disampaikan oleh ini. Menjadi menarik ya, karena banyak juga orang-orang yang dengan mudah dan gampang mempercayai orang seperti Bambang Tri Mulyono ini. Kita tahu bahwa Gus Nur ikut-ikutan memberikan panggung untuk di podcastnya yang kemudian akhirnya berujung Gus Nur tersangka dan ditahan. Refli Harun juga memberikan panggung di podcastnya ya, sehingga Bambang Tri Mulyono begitu bersemangat membuka semuanya, membongkar segalanya ya, dan membuat framing-framing yang menyudutkan Pak Jokowi. Dan termasuk Dr. Tipa juga ikut berbicara, termakan informasi yang dibangun oleh Bambang Tri Mulyono ini, ikut-ikutan membuat framing-framing, walaupun pada akhirnya beliau menghapus cuitannya di media sosial. Kemudian ada lagi tokoh nasional kita, Bapak Amin Rais, ikut-ikut juga angkat suara, bahkan menantang Pak Jokowi agar membawa ijazah aslinya masuk di pengadilan. Katanya ya, tanggalkan dulu jabatan presidennya jadi rakyat biasa ya, bawa ijazah pergi di pengadilan ya. Sayang seorang tokoh sekaliber Pak Amin Rais ikut-ikutan termakan opini yang dibangun oleh Bambang Tri Mulyono. Apa maksud dari semua ini? Ya tentu kita bertanya-tanya, karena mereka memang dari dulu selalu ya membuat ya opini-opini yang selalu melemahkan dan hendak ya menyerang rezim Jokowi hari ini. Dan pada akhirnya ya kita akan melihat seperti apa nanti dari berbagai kesaksian-kesaksian yang disampaikan, yang salah satunya dari Bapak Joko Wahyudi. Bahkan Joko Wahyudi sebenarnya bahasa ini cukup lembut, tapi sebenarnya menusuk jantung ya bagi Bambang Tri Mulyono, karena dia mengatakan bahwa ya tidak usah bikin cerita-cerita ya, jangan bikin omongan seperti itu, ngomong aja yang lain ya, cari pekerjaan yang lain ya, dan carilah makan dengan cara yang lain ya, jangan melakukan hal-hal yang bisa ya membuat masalah ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi membuat berita-berita yang menyerang kepentingan orang ya, yang itu ada motif-motif lain ya di belakangnya. Jadi Pak Joko Wahyudi ini ya ingin menyampaikan kepada Bambang Tri Mulyono supaya
jangan melakukan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat ya. Buatlah omongan-omongan yang lain, cari pekerjaan yang lain ya. Ya, karena jangan sampai ini akan dimanfaatkan, dipergunakan oleh orang-orang yang punya kepentingan ya, yang kita tidak tahu apa di balik itu semua. Menurut saya ini adalah sebuah tamparan yang cukup menohok ya bagi Bambang Tri Mulyono. Ya, semoga nanti Bambang Tri Mulyono bisa melihat ini video Pak Joko Wahyudi supaya dia bisa berpikir ya lebih jernih, lebih tenang dan menyadari apa yang dia lakukan. Sekalipun ya dari tampilnya Bapak Joko Wahyudi ini akan membuat ya suasana semakin lebih terang ya, bahwa siapa sebenarnya yang berbohong di sini. Ya mulai agak nampak, dan memang kita bisa melihat bahwa Pak Joko Wahyudi ini memberikan sebuah informasi yang betul-betul mengedukasi ya, menginformasikan, mengabarkan hal yang benar kepada publik, yang memang dari awal saya sering menyampaikan di berbagai video-video sebelumnya bahwa kita tidak boleh berhenti untuk kemudian membangun informasi pembanding terhadap apa yang dinarasikan oleh Bambang Tri Mulyono dan orang-orang yang sudah termakan dengan isu ini, karena mereka membawa framing-framing yang betul-betul menjelek-jelekkan, menyerang ya Pak Jokowi ya. Dengan adanya informasi seperti ini, maka publik akan melihat secara berimbang bahwa siapa sebenarnya yang punya motif-motif tertentu, punya kepentingan-kepentingan tertentu, siapa yang hanya mau tampil pengen viral ya, cari panggung di balik kekisruhan ya, dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, bahwa Bambang Tri Mulyono adalah orang yang pernah dipidana karena kasus menulis buku Jokowi Undercover, yang kemudian itu berujung pada berita bohong yang disebarkan, yang pada akhirnya dia masuk bui. Dan sepertinya kali ini dia akan kembali merasakan bagaimana kehangatan ya di dalam penjara, karena sebagaimana kita tahu sekarang dia sudah ditahan. Saya kira kita jangan pernah berhenti untuk kemudian mengabarkan kepada publik Indonesia, kepada warga bangsa, bahwa terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi sudah mulai nampak satu persatu ya tanda-tanda kebenaran yang lebih mendekati pada hal yang paling benar. Berita-berita terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi ya mulai nampak dari berbagai orang-orang yang kompeten bicara untuk itu ya, mereka-mereka yang punya kedekatan dan pelaku-pelaku sejarah semasa dengan Pak Jokowi. Ini adalah hal penting untuk kemudian kita kabarkan supaya publik bisa melihat, bisa menimbang dan mengambil kesimpulan bahwa siapa yang sebenarnya yang menebarkan berita bohong. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.